Ya, kita ketemu lagi mahasiswa sekalian. Kita di pertemuan ini masih membahas tentang masalah psikososial. Kali ini kita akan membahas ya bagaimana strategi pelaksanaan pada masalah perawatan berduka disfungsional. Tentunya kita semua pernah merasakan berduka ya. Saya yakin. Misalnya waktu kecil kita mungkin kehilangan mainan ya, kemudian waktu SD mungkin kita kehilangan buku dan sebagainya. Tentunya kita pernah merasakan berduka. Tapi apakah berduka kita adalah normal atau tidak? Itu tentunya kembali kepada diri kita sendiri. Maka di pertemuan ini kita akan bahas salah satu yang sering dialami oleh individu ya, khususnya pasien, adalah berduka disfungsional. Ya, kita mulai dengan pengertian berduka ya. Berduka adalah atau grieving adalah reaksi emosi terhadap adanya suatu kehilangan ya. Biasanya juga karena akibat dari perpisahan. Reaksi ini dimanifestasikan dalam perilaku, perasaan, dan pemikiran. Ya, berduka juga merupakan proses mengalami reaksi psikologis, fisik, dan sosial terhadap kehilangan yang dipersepsikan. Respon yang ada dalam grieving biasanya adalah individu merasa putus asa, kesepian, tidak berdaya, sedih, merasa bersalah, dan juga perasaan marah. Grieving juga mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku. Artinya individu yang mengalami berduka, pikirannya juga terganggu, perasaannya juga terganggu, dan berakibat pada perilakunya yang terganggu. Ya, oke. Apa sih reaksi berduka? Ya. Yang pertama adalah ketika seorang mengalami kehilangan, dan dia merasa berduka, maka biasanya yang pertama dia akan mengalami penolakan atau isolasi. Individu tersebut merasa tidak percaya terhadap hal tersebut, tidak siap menghadapi masalah tersebut, ya, kemudian memperhatikan kegembiraan yang dibuat-buat atau menolak berkepanjangan. Setelah tersebut, individu akan marah, ya. Dia akan marah terhadap orang lain, ya, hal-hal yang sepele, dan dia sangat sensitif terhadap orang lain. Setelah marah, dia akan mengalami bargaining atau tawar-menawar. Individu tersebut akan mulai tawar-menawar terhadap kehilangannya, ya, mengekspresikan rasa bersalah, takut, punishment terhadap rasa berdosa, baiknya atau imajinasi. Jadi dia tawar-menawar, andaikan, ya, saya tidak kehilangan, saya akan berbuat seperti ini. Andaikan saya masih bersama dia, saya akan seperti ini. Jadi tawar-menawar. Setelah itu dia akan mengalami depresi, yaitu rasa berduka terhadap apa yang terjadi, kadang bicara bebas atau menarik diri. Baru setelah itu dia akan menerima. Ya, artinya setelah mungkin energinya habis dari penolak, kemudian marah, bargaining, depresi, dia akan akhirnya menerima. Dan dia sudah mulai berkeinginan untuk membuat rencana-rencana ke depan. Faktor predisposisi berduka disfungsional, ya. Faktor pertama adalah faktor genetik. Jadi mungkin ada, ya, mungkin orang tuanya yang kalau kehilangan dia merasa sangat berduka, ya, menarik bajunya sampai mungkin guling-guling. Nah, dia akan menurun kepada anaknya. Ya, mungkin kalau kalian ada yang seperti itu, ya mungkin judulnya ya mungkin seperti itu, ya, orang-orang kita dulu. Kesehatan jasmani, ya, ini penting sekali bahwa
jasmani yang sehat kuat ya, itu akan lebih tahan mental ya terhadap sesuatu ya, kehilangan. Begitu juga dengan kesehatan mental, ini juga sangat berpengaruh ya, bahwa mental yang kuat akan cenderung lebih kuat menghadapi masalah ya, atau menghadapi suatu kehilangan. Kemudian pengalaman kehilangan di masa lalu ya, artinya mungkin individu tersebut ya sering merasa dicoba berbagai macam kehilangan dari dulu, sehingga dia akan lebih kuat ya menghadapinya dibanding seseorang yang mungkin dari kecil tidak pernah merasa masalah atau tidak pernah merasa kehilangan, kemudian icik-icik ya, ketika dia besar dia ditinggal oleh seorang, dia akan lebih stresnya lebih kuat. Dan struktur kepribadian, ada seorang yang pribadinya memang kuat menghadapi masalah, ada juga pribadinya yang agak lembek ketika dia menghadapi masalah. Kemudian faktor presipitasinya atau pencetusnya apa dari berduka ini ya. Jadi bisa kita kelompokkan atau kita bagi menjadi beberapa kehilangan yang menyebabkan seorang menjadi berduka. Yang pertama adalah kehilangan kesehatan. Ini kemungkinan ya, misalkan ada dia mengalami penyakit yang menyebabkan kehilangan anggota tubuh ya, atau penyakit yang menyebabkan kehilangan fungsi organ ya, dia akan merasa berduka. Kemudian kehilangan fungsi seksualitas, ini bisa terjadi pada mungkin seorang ya sudah berumah tangga, kemudian salah satunya mengalami gangguan seksualitas, juga akan merasa berduka. Ini masalah besar juga ya. Kemudian kalau kehilangan peran dalam keluarga ya, misalkan ada seorang bapak ya, yang dia harusnya bisa berperan sebagai kepala keluarga mencari nafkah, ternyata dia mengalami gangguan sehingga, atau misalnya mengalami stroke ya misalkan, sehingga dia tidak bisa menjalankan perannya sebagai kepala keluarga, juga akan sangat merasa berduka. Kemudian kehilangan posisi di masyarakat ya, misalkan ini ada seorang yang menjadi tokoh masyarakat, dia menjadi mungkin pejabat atau mungkin menjadi artinya orang penting ya di masyarakat, kemudian posisinya hilang atau diambil ya, atau mungkin dipecat. Ini juga menyebabkan perasaan yang berduka. Kemudian kehilangan harta benda ya, atau orang yang dicintai jelas. Nah, misalnya dia sangat suka terhadap sesuatu miliknya ya, kemudian sampai hilang ya, itu akan menimbulkan stresor yang kuat ya, atau stresor yang sulit ditangani. Oke, kita langsung aja masuk ke proses keperawatan ya. Jadi intinya pertama ya, jadi dalam proses keperawatan kita ada ini ya, karena siklus perawatan adalah suatu siklus ya, irama yang berkesinambungan terus menerus ya, dalam rangka untuk membantu kesembuhan pasien. Semua proses perawatan diawali dari pengkajian, kemudian diagnosa perawatan, rencana, ya, implementasi dan evaluasi. Ini bagian dari proses perawatan. Yang pertama di pengkajian ya, kita harus perawat menghindari membuat asumsi atau menghindari membuat pendapat sendiri. Misalkan pasien nampak berduka, kita mengasumsikan ini mungkin karena ini mungkin karena ini, jangan. Kita harus berdasarkan data yang akurat.
Yang tidak kalah penting juga adalah memberi kesempatan klien untuk eksplorasi perasaan. Kita memberikan pertanyaan terbuka pada pasien. Apa yang Bapak rasakan? Coba Bapak ceritakan ya. Kita biar pasien cerita terhadap masalahnya. Pengajian lagi dan keluarga tentang makna kehilangan mereka. Gunakan komunikasi secara terbuka tadi. Kita gunakan pertanyaan terbuka, kita menjadi pendengar yang baik ya. Minimal dengan menjadi pendengar yang baik akan mengurangi stres pasien ya. Ada tempat pasien untuk mencerahkan masalahnya. Kemudian perilaku kehilangan mungkin urut atau mungkin juga tidak atau berulang ya. Kemudian kaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kehilangan. Pengajian karakter personal seperti usia, jenis kelamin atau sosial ekonomi suatu pun dengan subjek yang hilang. Ini juga penting ya untuk meningkat atau mengukur tingkat coping atau tingkat insight pasien ya. Usia jelas ini semakin dewasa pasien dia akan semakin mudah menerima kehilangan. Jenis kelamin juga ya, biasanya kalau laki-laki lebih kuat ya. Kemudian status sosial ekonomi ya juga penting ya, misalkan yang ditinggal adalah keluarganya, yang meninggal adalah mungkin yang menjadi sandaran hidupnya. Tentunya ini sangat mempengaruhi ya kehilangan tersebut. Kemudian karakteristik kehilangan. Apakah kehilangan kesehatan, kehilangan harta benda, ataukah kehilangan orang yang dicintai ya, kita kaji. Kemudian keyakinan kultural dan spiritual ini juga kita kaji. Bagaimana keyakinan pasien terhadap kebudayaannya, terhadap agamanya ya, tingkat keimanan mereka ya. Semakin tinggi tingkat keimanan mereka, semakin kuat dalam mereka memegang agamanya, juga lebih mudah mereka untuk menerima kehilangan. Ya, selanjutnya adalah tanda gejala berduka atau manifestasi klinis. Yang pertama adalah dari segi fisik. Seorang yang berduka dia akan cepat merasa lelah, kehilangan selera ya, selera makan, selera minum ya. Kemudian ada masalah tidur ya, pasien tidak bisa tidur, dia merasa lemah karena kemudian juga ya tadi karena kehilangan selera makan, makanya tidak banyak, sedikit ya, sehingga berat badan menjadi menurun ya. Kemudian juga dia mengalami sakit kepala, kemudian pandangan kabur, sesak napas, palpitasi, ada juga kenaikan berat badan ya. Ini manakala mungkin pelampiasannya dengan banyak makan dan napas sesak biasanya ini. Kemudian afek emosi, dia mengingkari, merasa bersalah, marah, benci ya, depresi, sedih dan sebagainya. Ini yang dari efek emosi. Kemudian efek sosial, dia menarik diri dari lingkungan ya, isolasi atau menarik diri dari istri, dari keluarga dan dari teman. Ini beberapa tanda gejala seorang yang masa berduka. Pada umumnya ini seperti itu. Jadi seorang yang berduka dia akan mengalami masalah di fisik ya, mengalami masalah di emosinya, dan juga mengalami masalah di sosialnya. Diagnosa keperawatan
yang dapat kita ambil dari tadi manifestasi klinis di atas. Tanda gejala tadi adalah yang pertama berduka disfungsional, berduka yang diantisipasi, dan immune adjustment atau penyelesaian diri yang terganggu. Ini tindakan perawatan kita pada pasien berduka. Yang pertama adalah komunikasi terapeutik. Ya. Jadi di sini kita memberikan komunikasi ya, yang tujuannya adalah meningkatkan coping pasien. Kemudian juga kita bisa melakukan tindakan untuk mempertahankan harga diri pasien. Kemudian kita meningkatkan aktivitas kembali ke kehidupan ya. Kita meningkatkan kenyamanan spiritualitas, menjaga konsentrasi dan isolasi, dukungan keluarga, dan memberikan perhatian pada caregiver atau pemberi pelayanan. Ini tindakan keperawatan yang dapat kita berikan pada masalah berduka. Langsung saja kita masuk ke strategi pelaksanaan berduka fungsional. Ini ada kasusnya S, usia 30 tahun, menjadi seorang suami yang bekerja di suatu perusahaan sebagai pelengkap keluarga ya. Jadi kemudian seminggu yang lalu suami ibu S tersebut ya meninggal karena kecelakaan. Sejak kejadian tersebut ibu M ya, ibu M yang sering melamun dan selihat lalu mengatakan jika sebenarnya belum meninggal, jadi belum menerima kenyataan. Ibu M terlihat sering mengingkari kehilangan dan menangis. Ibu M tidak mau berinteraksi dengan orang dan merasa gelisah sehingga susah tidur. Jadi data fokusnya dapat kita focusing ya. Data subjektifnya pasien mengatakan gelisah, sulit tidur ya. Data dan mengatakan suaminya belum meninggal dan mengatakan itu ya, tidak mengingkari kehilangannya. Kemudian data objektifnya pasien sering menangis, tidak mau berinteraksi dengan orang lain ya, sering melamun ya. Jadi ini data objektifnya, atau kita fokuskan data subjektif, data objektif. Data itu dapat kita tegakkan di Indonesia berduka disfungsional. Tujuannya ya, tujuan keperawatan adalah klien dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat. Klien merasa aman dan nyaman saat berinteraksi dengan perawat. Pasien mau mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Pasien merasa lebih tenang. Itu tujuan kita melakukan asuhan keperawatan. Kemudian rencana tindakannya adalah pertama, bina hubungan saling percaya dengan pasien ya. Caranya dengan mengucapkan salam terapeutik, memperkenalkan diri, dan berjabat tangan. Kemudian dorong pasien untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Dengarkan setiap perkataan pasien, beri respon, dan tidak bersifat menghakimi ya. Kemudian ajarkan pasien teknik relaksasi. Ya, kita mulai di strategi pelaksanaan di fase orientasi. Sama ya, berarti pertama harus salam terapeutik dan memperkenalkan diri. Ini contoh ya. Assalamualaikum, selamat pagi Nyonya M. Saya Mardia. Saya suster di sini ya, suster dia. Saya perawat yang dinas pagi ini dari jam 7 sampai jam 14. Saya akan merawat Budi. Ibu, nama ibu siapa? Suka dipanggil apa? Kemudian pasien menjawab. Setelah itu kita melakukan evaluasi perasaan pasien. Baiklah Bu, bagaimana keadaan Ibu M hari ini? Ya. Nah, setelah itu ini juga bisa validasi masalah. Misalkan gini, Ibu, kemarin saya lihat Ibu tampak murung, tampak melamun, tampak sedih. Bagaimana kalau kita
berbicara tentang masalah ibu. Itu juga bisa divalidasi ya. Setelah itu dikontrak topik. Pertama adalah topik. Kalau begitu bagaimana kita berbincang-bincang tentang sebentar tentang keadaan ibu. Tujuannya supaya ibu bisa lebih tenang ya dalam menghadapi keadaan ini, dan ibu mau berbagi cerita dengan saya. Diharapkan kesedihan ibu akan bisa berkurang. Kemudian kontrak waktu, ibu maunya berapa lama kita berbincang-bincang, tempat ibu mau di mana kita berbincang-bincang ya. Kalau mau di sini ya boleh, di sini aja baik gitu ya. Itu di fase orientasi. Jadi intinya semua masalah keperawatan di fase orientasi harus sama ya. Pertama ada salam terapeutik, perkenalan ya, kemudian evaluasi dan kontrak. Semua masalah akan sama gitu ya. Mungkin yang berbeda hanya di topik dan di validasi, itu yang membedakan, tapi poin-poinnya sama. Kemudian di fase kerja ya, yang dapat kita lakukan pada kehilangan atau berduka pasien ya. Tadi kita pertama adalah mendorong pasien untuk memuaskan perasaannya. Baik Bu, bisa Ibu jelaskan kepada saya bagaimana perasaan Ibu saat ini. Kemudian pasien cerita bla 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 dan sebagainya. Kemudian kita memberikan respon. Saya mengerti Ibu sangat sulit menerima kenyataan ini, tapi kondisi sebenarnya memang suami Ibu sudah meninggal. Sabar Ibu. Saya tidak bermaksud untuk tidak mendukung Ibu, tapi Ibu coba pikir, jika Ibu nanti pulang ke rumah, Ibu tidak akan bertemu dengan suami Ibu, karena beliau sudah meninggal. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan Bu. Ibu hanya berusaha harus menerima kenyataan ini, karena hidup hanya seorang sudah diatur oleh Tuhan. Kita pasti akan menyusul. Memang berat ya, tapi yang namanya orang hidup ya semuanya pasti akan meninggal. Karena meninggalnya suami Ibu juga kehendak dari Allah. Tidak ada satupun orang yang dapat mencegahnya, termasuk saya atau Ibu sendiri. Kita beri nasihat kepada pasien tersebut. Bagaimana Ibu sudah memahami? Oke. Ibu tidak perlu cemas, umur Ibu masih muda. Ibu bisa mencoba mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Ibu. Saya percaya. Kita berikan penguatan ya. Saya percaya Ibu punya kalian yang bisa digunakan. Ibu juga tidak hidup sendiri. Ibu masih punya saudara-saudara, anak-anak dan orang lain yang sayang dan peduli sama Ibu ya. Kemarin dari nengok Ibu, anaknya kesini, saudara-saudara Ibu juga kesini, yang mereka peduli dan sayang kepada Ibu. Bagaimana untuk mengurangi rasa cemas? Saya ajarkan cara relaksasi Ibu. Saya akan melatih Ibu untuk relaksasi. Caranya adalah Ibu tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan pelan-pelan. Bagus sekali Bu, seperti itu ya. Lagi, bagus. Jadi gitu ya. Jadi kita setiap pasien melaksanakan apa yang kita ajarkan, kita berikan pujian atau reinforcement. Kemudian terminasi ya. Jadi semua komunikasi terapeutik diakhiri dengan terminasi. Terminasi juga polanya sama ya. Pertama adalah evaluasi. Evaluasi ada dua, subjektif objektif. Subjektif bagaimana perasaan Ibu sekarang, apa Ibu sudah mulai memahami kondisi yang sebenarnya terjadi. Suruh pasien cerita. Kemudian kita objektif. Kalau begitu Ibu coba jelaskan lagi hal yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita, dan coba Ibu ulangi teknik relaksasi yang sudah saya ajarkan, yang telah kita lakukan. Itu objektifnya ya. Setelah itu kita ke rencana tindak lanjut. Bagus sekali Ibu. Nah, setiap kali Ibu merasa cemas, merasa sedih, Ibu dapat melakukan teknik tersebut. Dan setiap kali Ibu merasa tidak terima dengan kegiatan ini, Ibu dapat mengingat kembali perbincangan kita hari ini ya. Itu rencana tindak lanjut.
Setelah itu kontrak yang akan datang. Berarti di kombinasi terapeutik ya, awali kontrak, akhiri kontrak. Sesuai dengan kontrak kita tadi sudah berbincang selama 30 menit dan saya sudah 30 menit Bu. Nah, bagaimana kita melakukan perbincangan kita, bagaimana kita besok membicarakan tentang hobi ibu. Jadi temanya pertemuan berikutnya adalah tentang hobi ibu. Ibunya mau di mana? Nah, sekarang ibu istirahat dulu. Sebelum saya permisi, ada yang ibu tanyakan? Kalau tidak ada, saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah di kesempatan ini. Intinya bahwa berduka bisa terjadi pada siapa saja ya, karena kodrat manusia ya adalah dia jika ada masalah dia merasa sedih ya, siapapun itu pasti merasa kehilangan, pasti dia merasa berduka. Tetapi bagaimana kita berusaha ya agar berduka itu tidak berkepanjangan ya, atau disfungsional. Karena kalau berduka itu berkepanjangan, yang mengakibatkan juga ada gangguan mental ya, depresi. Kalau depresi tidak tertangani ya, depresi tersebut bisa menyebabkan gangguan jiwa yang lebih berat ya, misalkan sampai mungkin bipolar ya, yang akhirnya dia memerlukan psikofarmaka. Kita pengen ketika kita berduka ya kita cukup dengan nasihat, kita cukup dengan memperbaiki coping ya, meningkatkan coping sehingga tidak usah minum obat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.